Hai semuanya, aku Keisha. Jadi di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang konferensi meja bundar. Tapi sebelumnya, kenapa sih harus dikasih nama konferensi meja bundar? Secara logik deh, konferensi meja bundar. Otomatis meja yang dipakai ya meja bundar gitu kan. Tapi ternyata di balik kata meja bundar itu tersirat beberapa makna nih. Yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah persatuan, dan yang ketiga adalah dialog dan negosiasi. Nah, kenapa sih harus diadain konferensi meja bundar ini? Sedangkan yang kita ketahui ini sudah banyak banget perjanjian atau konferensi yang udah dilakuin di masa-masa sebelumnya seperti perundingan Linggarjati dan lain sebagainya. Namun ternyata perundingan sebelumnya itu mengalami kegagalan dalam mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi Indonesia. Belanda terus melanggar kesepakatan dan melakukan agresi militer secara terus-menerus yang membuat Indonesia merasa tidak nyaman. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang tak kunjung usai, sebuah meja bundar menjadi saksi bisu perjuangan yang penuh harap bagi kedua belah pihak. Yap, konferensi meja bundar. Sebuah upaya terakhir untuk meredam api pertikaian yang telah membara selama bertahun-tahun lamanya. Pada tahun 1949 di kota Den Haag, Belanda dan para pemimpin kedua bangsa duduk berdampingan dengan saling bertatap-tatapan. Satu sisi, Soekarno, sang proklamator kemerdekaan, dengan tekad yang bulat untuk memperjuangkan hak rakyat. Dengan wajahnya yang terukir keras garis-garis perjuangan, memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lainnya, Ratu Juliana sebagai pemimpin Belanda dengan kewibawaannya yang terpancar dari sorot matanya, berusaha untuk mempertahankan warisan kolonial yang telah berabad-abad lamanya. Perundingan Indonesia dan Belanda berlangsung dengan sangat panas. Mereka saling memberikan argumentasi, negosiasi untuk mempertahankan kepercayaan mereka masing-masing. Belanda dan Indonesia. Belanda selalu memberikan kata-kata dan dijawab oleh negara Indonesia. Belanda, Indonesia, Belanda, Indonesia. Akhirnya, setelah berhari-hari berunding, sebuah kesepakatan pun tercapai. Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Namun, dengan syarat. Beberapa wilayah di Indonesia di bagian timur tetap berada di bawah kekuasaan Belanda untuk sementara waktu. Namun kesepakatan itu benar-benar disambut bahagia oleh rakyat Indonesia, meskipun sebagian besar dari mereka tetap merasa kecewa akan adanya syarat yang diajukan oleh Belanda. Namun, mereka tetap bersyukur karena akhirnya pertikaian bisa dihentikan. Konferensi meja bundar menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Sebuah bukti bahwa perdamaian bisa tercapai meskipun melalui jalan yang berliku dan penuh tantangan. Sebuah pelajaran berharga bahwa dialog dan negosiasi adalah kunci untuk menyelesaikan sebuah konflik, bahkan yang paling rumit sekalipun. Oke, aku udah ngomong panjang lebar. Semoga kalian semua yang nonton video ini bisa mengerti apa yang aku sampaikan, bisa mencerna apa yang aku katakan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.